Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saudari, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raudhatis Salihin, Durian Sebatang, Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, yang saya muliakan, yang saya hormati, dan saya cintai. Alhamdulillah, kita kembali bisa bersua, bukan di udara, tetapi di salah satu rumah Allah. Mudah-mudahan perjumpaan yang menambah ketakwaan dan menambah beratnya bagi pahala kita timbangan. Mohon maaf juga hari ini jadwal kita berganti. Harusnya Rabu kemarin ya, tapi karena satu dan lain hal, maka untuk pekan ini atau bulan ini dimundurkan. Saya tidak tahu pekan depan mundur terus atau maju lagi. Allah musta'an. Ini kerjanya kawan-kawan nih. Jadi saya dikerjain juga rupanya. Taib. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis ini dari Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat wal aba'i wal ummahat wal banina wal banat, al musyahidin wal musyahidat, wal hadirin wal hadirat. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para istrinya, para sahabat, dan para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir masa. Kaum muslimin, masih dalam bab ma abanallahu li khalqihi min fardhihi ala rasuli ittiba'a ma auha ilaihi. Bab Allah menjelaskan kepada makhluknya wajib atas rasulnya mengikuti apa yang diwahyukannya. Jadi rasul wajib mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Apalagi kita, rasul saja diwajibkan mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya, bukan beliau sendiri yang mengada-ngada. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian Allah sendiri sudah mengakui dan mempersaksikan bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam benar-benar telah mengikuti apa yang diperintahkan. Berarti nyaman kita bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadanya, diakui oleh Allah sendiri. Jelas. Kemudian wa min hudahu, bahwa Nabi juga berada di atas hidayah. Wa annahu hadin liman ittaba'ah, dan bahwasanya Nabi itu
memberi petunjuk bagi yang mengikutinya, bukan bagi yang mengetahuinya. Jelas ya? Jadi hidayah Nabi itu baru dapat bila beliau diikuti. Baru dapat hidayah. Sebagian orang hanya mencintai Nabi tapi tak mau mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya cinta seperti ini dipertanyakan ya. Karena cinta yang sesungguhnya seperti kata penyair, wa in kunta fi hubbika sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba li habib liman yuhibbu muti'un. Kalau kau jujur dalam bercinta, pasti kau taat kepadanya, karena yang mencintai mesti ikut pada yang dicintainya. Maka saya sering katakan, di dalam rumah tangga bila istri taat suami berarti cinta suami istri lebih besar pada suami. Kalau suami yang taat istri, berarti cinta suami lebih berat pada istri. Itu aja, ada teksi aja, hanya itu aja. Bila terasa kita lebih patuh pada istri dari istri pada kita, berarti cinta kita lebih besar, berbahagialah. Dah karena kita lebih mencintai. Ya, mencintai itu kan pahala kan? Mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Apa aja disuruhnya. Baru berangkat kan, bang pulang kita. Apa salahnya panggilan pulang? Bang makan di rumah katanya. Daripada makan di luar lebih baik makan di rumah. Bang tidur katanya. Apalah. Iya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang paham aja. Nah, jadi siapa yang cintanya lebih berat, dia lebih taat. Tapi kalau cinta taatnya tidak nampak, itu hanya rayuan gombal, melagu namanya, melagunya. Makanya orang yang cinta yang setengah-setengah suka belagu cinta. Tapi yang benar-benar cinta jarang dilakukannya, jarang dilakukan. Kalau perlu orang lain tidak tahu, dia sendiri saja, jangan sampai ikut orang lain. Jelas ya? Paham tuh? Jadi ada orang yang menyanyikan cinta tetapi tak mau mengikuti, tidak mau begitu, berarti cintanya antum bilang palsu. Antum teganya nyebut cinta orang palsu, nanti kita dituduh pula cinta kita yang palsu. Ya, masih belum kuat cintanya itu. Karena seperti kata tadi saya katakan, wa in kunta bi hubbika sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kau jujur dalam bercinta, pasti kau taat kepadanya. Dan karena orang yang mencintai itu mesti taat kepada yang dia cintai. Makanya kalau nak bicara tentang cinta, lama pula nanti tidak jadi belajar sufikinya. Ya. Cinta itu ada orang cinta karena ingin sesuatu dari yang dicintai. Ini baru cinta syahwat dan nafsu. Nampak cantik sayang, nampak jelek tidak sayang, ya. Gitu ya. Nampak memikat terikat, tak nampak tak memikat dia minggat. Ini baru cinta kepentingan. Yang kedua, cinta ingin menyenangkan tapi bukan dengan cara yang diinginkan oleh yang dicintai, tapi menurut keinginan yang mencintai. Ini juga masih belum sempurna. Yang sempurna itu adalah mencintai seperti yang diinginkan oleh yang dicintai. Nah, konteksnya di sini mencintai Nabi, yang paling diinginkan Nabi adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam berbuat maupun dalam meninggalkan. Oleh sebab itu kita bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat bismillah, karena mencintai Nabi berusaha untuk membuatnya sesuai kesanggupan. Dilarang Nabi atau ditinggalkan Nabi, bismillah dengan nama Allah, karena cinta pada Nabi saya ikut meninggalkannya. Jelas Ustaz? Nah, alhamdulillah, wallahu musta'an.
Baik, ikhwani kaum muslimin dan muslimat, kita sampai kemarin pada bab yang menurut tuan-tuan agak susah kemarin memahaminya, kan gitu ya, masih ingat ya? Maka saya bilang besok aja lah gitu ya. Pasalnya tidak sempat ke rumah kemarin menjelaskannya, apalagi satu-satu kan banyak nih. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan sunnah Rasulullah itu dengan kitabullah itu ada dua bentuk. Ya, bila disandingkan dengan Al-Quran, sunnah itu menjadi dua. Salah satunya nassu kitab, artinya Al-Quran secara tekstual langsung menjelaskan hukumnya lengkap. Yang seperti ini fattaba'ahu Rasulullah kama anzalallah. Rasulullah sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam tinggal mengikuti apa yang Allah turunkan. Jadi sunnahnya Nabi dalam bab ini yang sudah jelas hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sunnahnya mengikuti apa yang Allah turunkan. Baik, wal akharu jumlah. Sedangkan yang kedua, Al-Quran turun secara mujmal, yaitu hukumnya bersifat umum sekali, bersifat garis-garis besar. Lalu apa? Bayyana Rasulullah SAW fihi mi'adillah. Di sini Rasul dalam sunnahnya menjelaskan apa yang diinginkan Allah atau makna yang Allah inginkan dari hukum dasar tadi. Artinya ini hukum begini secara umum, praktiknya seperti apa? Kalau ibaratnya SK-nya turun, cuman tupoksinya seperti apa? Tidak tahu tupoksi ya, tugas pokok dan fungsinya, atau pelaksanaannya bagaimana? Itu ya. Misalnya sekarang kita angkat orang yang bertugas di masjid. Tugas apa misalnya? Bendahara masjid. Misalnya bendahara masjid. Apa saja yang harus dilakukan oleh bendahara yang diinginkan oleh pengurus, gitu ya? Kan ada ADART-nya kan ada. Apa tugasnya? Bukan dia buat sendiri. Pokoknya mentang-mentang pici banyak di kelosang, mentang-mentang dia banyak pegang duit, belanja menurut yang dia inginkan. Bisa? Oh, saya rajin bendahara kan bagian mengeluarkan uang, ambil uang yang hanya dia belanja apa saja yang dia inginkan. Boleh? Boleh? Enggak, harus ada SOP-nya, petunjuk pelaksanaan tugas tadi. Sehingga dengan itu dia diukur kinerjanya. Ini wajar atau tidak wajar? Wajar tanpa catatan atau wajar dengan catatan? Jelas tuan? Misalnya evaluasi semester ini uang hilang, gitu hilang. Ternyata setelah diperiksa ternyata tidak hilang, catatannya yang hilang. Catatannya hilang. Berarti ini kan wajar dengan pengecualian, berarti ada masalah di pencatatan. Jelas? Jelas tu? Semester depan uangnya hilang, catatannya hilang. Misalnya, berarti dia sudah keluar dari jalur ya tugas yang dia kerjakan. Maka evaluasi ini mungkin akan melakukan, kalau andainya itu bergaji, maka gaji sesuai dengan tingkat pelaksanaan yang diinginkan. Bila semua pekerjaannya tak sesuai dengan petunjuk, maka tak keluar gaji. Demikian juga dengan agama ini, bila yang dilaksanakan tak sesuai dengan yang diinginkan Allah, maka gaji tak turun. Pahala tidak dapat. Maka Nabi di sini menjelaskan apa yang Allah inginkan dari perintah yang bersifat garis-garis besar tadi. Wa awdaha kaifa faradaha, dan Nabi jelaskan pula bagaimana Allah mewajibkannya. Amman atau khasan, berlaku secara umum
Maksudnya berlaku secara umum kepada semua orang, atau di semua tempat, atau di semua waktu, atau di semua keadaan, atau khasan, atau berlaku secara khusus, berlaku secara khusus. Misalnya berlaku pada orang-orang tertentu, tak berlaku pada orang yang lain. Misalnya Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, tapi dalam hal ini ada keterangan dari Al-Quran sendiri, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji bagi manusia bagi siapa yang sanggup berjalan. Nah, apa yang dimaksud dengan sanggup berjalan di sini? Nabi yang jelaskan. Maksudnya kalau kita sanggup berjalan kaki ya? Enggak. Maksudnya punya kendaraan dan punya perbekalan. Nabi yang tafsirkan, as-sabil huwa az-zadu war-rahilah. Yang dimaksud oleh Allah dalam liman istata'a ilaihi sabila, siapa yang sanggup berjalan, maksudnya siapa yang punya kendaraan dan punya perbekalan. Jelas? Di sini dipahami bahwa naik haji atau pergi haji boleh pakai kendaraan, bahkan dilarang oleh Nabi SAW naik jalan kaki malah, kalau itu tujuannya menambah pahala. Seperti seorang wanita di zaman Nabi, atau seorang datang ke Nabi SAW bahwa ibunya bernazar naik haji. Kalau bahasa kita naik haji, tak apa pula naik haji, pergi haji dari Madinah ke Makkah jalan kaki. Ini nazarnya. Nah, Nabi bolehkan atau tidak? Kenapa tidak boleh? Jauh. Kenapa tidak? Masalahnya bukan hanya jauh. Nabi sebutkan alasannya. Jalan kaki itu menyiksa diri. Karena jarak dari Madinah ke Makkah tidak kurang dari 440 km. Itu jalan tol. Kalau jalan terjal lebih lagi. Nah, itu jalan tol. Yang kita bisa jalan di situ 180 km per jam. Tapi ilegal ini. Iya, yang legal 120 cuma. Tapi awak selalu bawa 160, 180. Pasalnya awak nak copek sampai semuanya. Kadang-kadang banyak yang cepat sampai ajal. Iya. Ya kalau 140 terbalik kan capai ajalnya kan? Cepat sampai ajalnya. Memang itu pula di situ dituliskan ajalnya kaum muslimin. Sampai mana tadi saya? Nabi izinkan dia melaksanakan nazar haji, tapi tidak diizinkan melaksanakan nazar jalan kaki. Apa sebab? Haji disyariatkan, ada anjuran syariatnya, sedangkan jalan kaki tidak ada anjuran syariatnya. Karena Nabi tafsirkan as-sabil dalam ayat itu adalah az-zadu war-rahilah, ada bekal, ada kendaraan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ghaniyun an tu'adziba atau ghaniyun an ta'dzibi ukhtika li nafsiha. Allah itu tidak butuh saudarimu itu atau ibumu itu menyiksa dirinya. Allah tidak suka kita menyiksa diri. Ada lagi contoh lain, seorang bernama Abu Israel. Kenal Abu Israel? Enggak ya? Enggak pernah dengar? Nah, ya disebut dengan Abu Israel. Dilihat oleh Nabi dalam satu perjalanan, dia di tengah panas dikerumuni orang. Apa yang kalian kerumuni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadza Abu Israel nazara ayyasum la yastadhillu wa la yatakallam. Dia bernazar supaya puasanya lebih hebat, puasa sambil berjemur dan tidak berbicara. Masya Allah.
Dia ingin apa? Supaya puasanya lebih utama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muruhu liyutimma saumah. Suruh dia sempurnakan berjemurnya, puasanya. Sempurnakan puasanya. Wal yastadhil, hendaklah dia berlindung dari panas. Wal yatakallam, dan boleh bercakap. Jadi Nabi bolehkan puasa karena puasa disyariatkan. Nabi larang berjemur karena tidak disyariatkan. Dan Nabi larang dia menahan berbicara karena tidak disyariatkan untuk tidak berbicara dalam puasa. Niatnya baik tadi? Niatnya baik? Baik apa buruk? Baik, supaya puasanya lebih berkesan, gitu ya, berkesan, lebih hebat dari yang lain, lebih teruk puasanya. Allah tak suka kita menerukkan badan kita. Ya, kalau ada nanti bernazar puasa sambil gantungkan kaki di atas, ya mana tahu kan? Supaya lebih afdal kita bilang laksanakan puasanya, turunkan kakinya ke bawah. Jelas? Jaleh tuh. Ya, makanya kaum muslimin dan muslimat, disinilah pentingnya belajar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah pentingnya merasa cukup beribadah, berkeyakinan, berakhlak, bermuamalah menurut seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Makanya di sini makna Nabi memberi hidayah bagi siapa yang mengikutinya, bukan siapa yang mencintai dan menyayanginya, bukan siapa yang mengenal dan mendalaminya. Sebab Abu Talib kenal tak sama Nabi? Kenal. Beruntung dia dapat hidayah? Tidak, karena tidak mengikutinya. Abu Lahab sayang sama Nabi? Abu Lahab sayang sama Nabi? Hah? Ini terjadi khilaf nampaknya. Kan orang sering memberi alasan Abu Lahab saja gembira dengan kelahiran Nabi, masa antum tidak? Gitu kan? Taib, Abu Lahab sayang apa enggak? Abu Lahab sayang sama Nabi apa enggak? Ulang balik, ulang ngaji nampaknya. Buka buku sirah, bawa buku sirah sini, kita belajar sirah lagi. Abu Lahab orang yang paling sayang ke Nabi. Buktinya ketika ada orang pertama menyampaikan berita kelahiran Nabi, orang itu langsung dimerdekakannya. Suwaibah. Karena sayang atau karena benci? Sayang. Kapan dia tidak sayang? Hah? Setelah Nabi berdakwah. Sayang dia apa enggak? Sayang. Menggeleng lagi sayang, Allah hadir kan. Cuman dia tidak mau mengikuti. Kenal apa tidak? Kenal tak sifat Nabi? Kenal, tapi dia tidak mengikuti. Jadi antum nanti kenal sifat Nabi, orangnya penyayang, murah senyum, orangnya Masya Allah, sambil nangis-nangis antum mengapakannya, tapi pas disodorkan ini sunnahnya, ini ajarannya, oh saya tidak mau ngikutinya. Cinta antum hanya cintalah go, kan berlagu tadi cerita oleh hadik. Antum hanya pintar nyanyi cinta, tapi tak pandai subhanallah ya Syekh. Antum hanya pandai nyanyi cinta, tak pandai bercinta. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sering orang mentamsilkan orang yang tidak jujur dalam berkata, selalu orang bilang dia sudah belagu. Dia sudah belagu karena lagu selalu bohong pada umumnya. Dalam lagu Masya Allah diangkat setinggi-tingginya, bahkan sambil menangis-nangis antum belagu, ya kan? Tapi yang namanya belagu selalu tidak jujur. Makanya kalau ada orang tidak jujur, dia datang, dia kan, bang, ini ada bisnis bang katanya. Nanti kalau ada yang sudah kenal itu dipanggil, kita selepas itu, itu jangan percaya, itu belagu tuh, belagu. Karena pembohong itu selalu belagu.
Jadi setiap berlagu pembohong enggak tahu saya, tapi banyak, sehingga disebutlah orang yang tak jujur bercinta sama dengan tukang lagu cinta. Ya kan? Kan banyak orang yang pandai melagu cinta tapi tidak pandai bercinta. Cerai, nikah lagi, kawin, cerai lagi, dan seterusnya. Apa sebab? Menyanyinya pandai, menyayangi pandai. Lagu cinta pandai, tapi mempraktekkan cinta tidak pandai. Karena tadilah disebut oleh Imam Syafi'i, Nabi itu menjadi pemberi hidayah bagi yang mengikuti, bukan bagi yang memuji, bukan bagi yang mengenali, bukan bagi yang mendekati, tapi bagi yang mengikuti Nabi SAW. Maka hakikat cinta yang tertinggi adalah antum siap mengikuti Nabi dan meninggalkan mengikuti hawa dan keinginan diri. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tak beriman seseorang itu sampai hawa nafsunya, keinginannya tunduk pada apa yang aku bawa. Nah, ini yang derajat ini yang subhanallah. Tadi saya katakan kalau antum di rumah sudah seperti itu, takut sama istri, insya Allah cinta antum abadi. Tapi dalam makna takut kepadanya dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, antum duduk di kedai sebentar, bang pulang, di sini banyak dosa. Apa dosa di antaranya? Tambah utang. Gitu kan? Maka kita pulang takut sama istri. Ada ceritanya dulu. Abang tuh kalau di kedai, masya Allah, semua orang takut sama dia. Preman-preman kampung takut sama dia. Ya, pas lewat istrinya bawa motor, dia bilang saya pulang lagi katanya. Nampak sama istri di kedai, nanti kena jewer sama istrinya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, catat ya, yang namanya singa sayang takut sama istrinya. Enggak tahu ya? Pejantan singa takut sama betina singa. Enggak tahu? Ya Allah, miskin antum. Antum pergilah ke Afrika 2-5 bulan lah, sampai 5 bulan, nanti dekat-dekati singa itu. Enggak tahu tuan-tuan ya? Makanya kalau orang-orang pemberani lalu disebut singa, insya Allah di rumahnya ya, yang singa-singa itu di rumah tunduk sama istri. Maka ingat, masih ada kisah singa jinak sama seseorang, masih ingat? Lupa lagi, mau dengar ceritanya? Ya subhanallah, saya potong ceritanya nih. Ada cerita seorang laki-laki, istrinya garang, dan dia masya Allah karena sayang tidak pernah melawan sama istrinya. Istrinya berlawan terus, dia tak pernah menjawab. Akhirnya karena istrinya garang, dia setiap bekerja, kerjanya cari kayu bakar, selalu dibantu oleh singa mengangkat kayu bakarnya. Singa jantan. Mungkin singa itu bilang sama dia, kita senasib kawan gitu. Makanya simpati dia. Ya, karena senasib sepenanggungan. Jadi catat ya, singa jantan taat sama singa betina. Jadi kalau ada bapak-bapak nanti sangar di luar, tolong diteliti sampai ke rumahnya. Biasa takut sama istrinya. Apa sebab? Dia tidak bisa nengokkan taringnya di rumah, maka tengoknya di luar. Nah, tapi yang tidak kok sangar di luar belum tentu juga singa di dalam. Itu ya, tidak berlaku hukum terbalik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Balik sini ya, bahwa Nabi SAW datang menjelaskan apa yang diinginkan Allah dari hukum yang disebutkan secara garis besar tadi. Jelas? Makanya bertanya ke Nabi apa yang dimaksud oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa auda kaifa faradaha aman aw khasan wa kaifa arada ya'tiya bihil ibad, dan seperti apa mesti didatangkan, dikerjakan oleh hamba. Berarti kan keterangan Nabi sudah lengkap kan? Sudah lengkap. Jadi seperti apa yang diinginkan oleh Allah dikerjakan oleh seorang hamba dari perintah itu. Maka jangan cari tahu kecuali ke Nabi alaihissalatu wassalam.
wa kilahuma ittaba'a fihi kitaballah, baik yang pertama yaitu secara lengkap hukumnya dan pelaksanaannya dalam Quran ataupun hukum umum di Al-Quran lalu penjabaran dalam hadis, kedua-duanya Nabi mengikuti kitabullah, mengikuti kitab Allah, sehingga tak boleh bertentangan antara Al-Quran dan Sunnah. Kalau terlihat bertentangan misalnya, maka kita tanya ke Imamul A'immah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, bahwa sini ayat atau hadis yang menurut antum bertentangan, akan saya jelaskan bahwa dia tidak bertentangan. Jadi bertentangan itu bukan karena Al-Quran dan hadisnya bertentangan, tapi pemahaman dan pemikiran kita yang membuatnya bertentangan. Karena Allah jamin, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andainya datang dari selain Allah, pasti terdapat padanya perselisihan yang banyak. Ini jam antum cepatkan ya? Hah? Set. Hah? Pas itu? Serius sih? Azan maghrib yang lambat tadi? Sudah masuk azan? Belum ya? Belum ya, kita double hari ini kan? Ya, pasalnya kan dimundurkan. Ya, kemundurkan panjang waktunya. Nah, baik. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala falam a'lam min ahli ilmi mukhalifan. Saya tidak ada perbedaan pendapat atau tidak ada di kalangan ulama yang berbeda pendapatnya fi anna sunanan nabi sallallahu alaihi wasallam min thalathati wujuh, bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinjau, dilihat dari tiga bentuk atau tiga wajah. Fajtama'u minha ala wajhaini, mereka sepakat dalam dua wajah, dua bentuk ya. Wal wajhani yajtami'ani wa yatafarra'an, dan kedua wajah itu bersatu dan bercabang. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ma anzalallahu fihi nassa kitab, yaitu yang Allah turunkan nasnya dalam Alkitab. Fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma nassal kitab, lalu Rasulullah SAW jelaskan persis seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi penguat lagi. Jadi apa? Penguat keterangan dari Al-Quranul Karim. Nah, taib. Wal akharu, yang kedua yang disepakati oleh para ulama itu adalah wal akhar mimma anzalallahu fihi jumlata kitab, yaitu diantara yang Allah turunkan jumlata kitab, yaitu secara garis besar dalam Al-Quranul Karim. Fabayyana anillahi makna ma arad, dan Allah dan Nabi SAW menerangkan makna yang diinginkan Allah sebagai mewakili Allah menjelaskannya. Karena dalam Al-Quran Allah tidak jelaskan langsung, maka Rasul diberikan hak oleh Allah untuk menjelaskannya. Allah memberikan hak menjelaskannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Wa hadhanil wajhan alladzani lam yakhtalifu fihima, yang dua ini tidak ada perbedaan pendapat ulama di antara, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini, yaitu Al-Quran menjelaskan lengkap lalu dikuatkan dengan sunnah, atau Al-Quran menjelaskan sebagian lalu dilengkapi oleh as-sunnah. Ini disepakati oleh para ulama. Nah, yang ketiga ini kemarin kita berhenti di situ. Sekarang habis pula waktu lagi. Besok diulang lagi nampaknya. Hah? Ada lagi bulan ini, Wan? Tidak ada bulan depan lagi. Ini amanah ini. Tambah lagi mas ini, Wan. Kasihan orangnya. Wan, besok saya sini lagi ya. Baik. Wal wajhu tsalis, wajah yang ketiga, bentuk yang ketiga, ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma laysa fihi nassu kitab, yaitu sesuatu yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ada dalam nasnya dalam Al-Quranul Karim. Sebagian ulama mazhab menjelaskan ini az-zaid
'alan nas. Az-zaid 'alan nas. Artinya tidak ada dalam Al-Qur'an hukumnya. Hanya Nabi sendiri yang menjelaskan hukumnya. Nah, apakah ini boleh? Tentu saja boleh, karena Nabi adalah syari'. Nabi termasuk pembuat syariat. Dan beliau maksum, dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Nabi berijtihad, iya, tapi ijtihad Nabi selalu dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Naam, faminhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan ja'alallahu lahu bima aftarada min ta'ati. Ini hak yang Allah berikan pada Nabi. Karena apa? Allah SWT telah mewajibkan taat kepada Rasulullah SAW. Allah sudah ada masalah. Berarti hukum independen dalam sunnah sama dengan hukum yang ada dasarnya dalam Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran dan sunnah kaum muslimin dan muslimat dari sisi hujjiyahnya dipakai hujjah sama. Yang tidak ada yang membedakan kecuali ahlul ahwa. Di kalangan ahlus sunnah antara Al-Quran dan hadis sama-sama hujjah, asal sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa tu? Baik, silakan.
Masyarul muslimin, masyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Di antara mereka ada yang mengatakan ja'alallahu lahu, ini hak yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, bimaftarada min ta'atihi, karena Allah telah mewajibkan taat kepadanya dan mengatakan taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa sabaqa fi ilmihi min tawqifihi liridah, min taufiqihi liridah, dan sudah Allah ketahui dalam ilmunya yang qadim bahwa Nabi diberikannya taufik untuk mendapatkan ridhanya. Artinya apapun yang dilakukannya termasuk mentashri', membuat hukum syariat, itu atas dasar taufik dari Allah dan akan mendapatkan hukum yang diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ayya sunnah fi ma laysa fihi nassu kitab, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam kitab Al-Qur'anul Karim, yang tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wa minhum man qala, di antara mereka ada pula yang berkata, lam yasunna sunnatan qat, tidak ada satupun sunnah yang disunnahkan Nabi SAW illa walaha aslun fil kitab, kecuali mesti ada pondasinya, hukum asalnya dalam dasarnya, dasar pijakannya mesti ada landasannya dalam Al-Quranul Karim. Kama kanat sunnatuhu litabyini adadis salati wa amaliha, seperti mana Nabi SAW dalam sunnahnya menjelaskan bilangan salat dan amaliyahnya salat, ala asli jumlati fardhis salah, dibangun di atas landasan pokok difardukannya salat. Difardukan salat ada dalam Al-Quran kan? Ada dalam Al-Quran. Berdasarkan landasan itulah Nabi menjelaskan tadi amaliyah salat dan bilangannya. Wa kadzalika masanna minal buyu', seperti itu pula yang beliau sunnahkan dalam bab jual beli. Wa ghairiha minas syara'i, dan hukum-hukum lainnya yang termasuk dalam hukum syariat. Lianna Allah qala, karena Allah berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ini landasannya. Dari landasan ini setiap jual beli yang mengakibatkan makan harta dengan cara batil, maka Nabi syariatkan larangan untuk melakukannya. Karena dalam jual beli lebih banyak larangan. Tapi sebab apa? Hukum asalnya, saya ulang lagi, dalam jual beli hadis-hadisnya lebih banyak bersifat larangan. Apa sebab? Karena hukum asalnya jual beli itu boleh semuanya, maka yang banyak hadisnya tentang larangan. Beda dengan ibadah dan akidah, lebih banyak suruhan. Apa sebab? Ayo kebalikan yang tadi ya, subhanallah. Nah, sebab hukum asalnya akidah dan ibadah tidak boleh kecuali ada suruhan. Jelas? Tidak jelas nampaknya dah. Buat penelitian nanti. Dalam bab jual beli lebih banyak isinya larangan dalam hadis. Sebab apa? Sebab hukum asalnya boleh. Makanya kalau ada orang melarang nanti, saya sedang main kelereng misalnya, tiba-tiba antum larang, Ustaz haram Ustaz, mana dalil yang melarangnya? Jelas? Jelas ya? Naam. Tapi kalau saya solat misalnya, saya buat solat tamat kuliah misalnya, ya, lalu antum larang, lalu saya protes, mana dalil yang melarang? Tidak, salah antum. Yang betul, mana dalil yang membolehkan? Karena solat tak boleh dibuat-buat. Solat tak boleh dibuat-buat. Nambah rakaatnya aja tidak boleh, apalagi nambah solat secara utuh. Paham tak? Nambah rakaat salat boleh tak? Tidak. Apalagi nambah solat secara
Nambah sebagiannya saja tidak boleh, apalagi nambah seluruhnya. Lehadik 6. Ini solat duha, ya saya tambah menjadi 3 rakaat sekali salam. Boleh enggak? Enggak boleh kan? Ya nambah. Ini menambahnya, solatnya tetap duha ditambah rakaatnya sekali salam 3. Enggak boleh. Apalagi membuat solat khusus. Ya Allah ya Rabbi, tuan-tuan ini lapar semua nampak ini. Membuat salat sempurna khusus tentu lebih dilarang. Apa sebab? Karena hukum asalnya ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan. Makanya dalam masalah ibadah nanti jangan tanya mana dalil yang melarang, mana dalil yang menyuruh. Karena ada sebuah buku ditulis mana dalil yang melarang. Dibuatnya contoh-contoh ibadah, ya enggak ada lah yang melarang, karena hukum asalnya memang terlarang. Hukum asalnya terlarang, tidak perlu larangan lagi. Hukum asalnya terlarang. Makanya seluruh ibadah jahiliyah, kenapa dikatakan jahiliyah? Karena mereka buat-buat sendiri. Jelas tuh? Kalau tidak halal semua ibadah nanti kaum muslimin. Orang ini bikin ibadah agamanya, ini bikin ibadah, semua menuju kepada Allah juga katanya. Enggak. Paham. Kalau ada nanti yang melarang antum main kelereng, tanyakan dalil mana yang melarang. Tapi kalau ada orang yang melarang antum berdoa, tanya dalil mana yang membolehkan. Bukan dalil melarang. Mana dalil yang membolehkan. Ya. Jelas? Karena apa? Hukum asalnya ibadah itu dilarang kecuali ada dalilnya. Hukum muamalah, hukum asalnya boleh semuanya kecuali ada dalil yang membolehkan. Makanya kalau tuan-tuan amati nanti, silakan diteliti aja lah, baca kita kata hadis tu. Makanya dalam bab jual beli nanti banyak bunyinya larangan. Naha Rasulullah, ya kan? Naha Rasulullah wa mana'a Rasulullah wa harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Allah yang mengharamkan sendiri. Dalam bab ini, dalam bab ibadah isinya banyak perintah. Kenapa? Hukum asalnya ibadah itu dilarang, maka tidak boleh kecuali ada perintahnya. Dan hukum asalnya muamalah itu adalah boleh, makanya buatlah selama tidak ada larangannya. Kalau ada larangan baru ditinggalkan. Jalan ya. Alhamdulillah. Kalau gitu selesai kita. Kemarin kan karena tidak jelas kita tundakan, sekarang sudah selesai. Alhamdulillah. Masya Allah. Memang kemarin karena ngantuk sebenarnya itu. Ya, karena ngantuk. Kayaknya gaji malam Ahad lebih bagus nampaknya ya. Hah? Iya, lambat ngantuk nampaknya. Memang malam panjang memang. Malam Ahad itu kan malam panjang kan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, makanya lihat di sini. Lianna Allah qala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan. Kalau salat bunyinya apa? Jangan salat. Hah? Kalau salat bunyinya jangan salat atau salatlah? Karena hukum asalnya ibadah enggak boleh, maka disuruh harus ada dalil yang membolehkannya. Puasa, kutiba alaikumus siyam. Kalau haji, nah baru bingung. Wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nas hijjul baiti. Ya. Jadi kalau nikah, hukum asalnya dilarang atau boleh? Nikah sih. Boleh atau dilarang? Astagfirullahaladzim. Tidak tahu nikah. Nikah hukum asal boleh apa enggak? Boleh kan? Taib. Makanya ada larangan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa, teruskan, wa banatukum wa akhawatukum, terus dan seterusnya. Taib. Jadi diharamkan. Jelas? Jelas? Nah, makanya karena hukum asalnya boleh, maka ada beberapa yang dilarang, maka banyak larangan. Jelas ya?
Naam, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, misalnya la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan. Karena hukumnya bicara itu asal halal asalnya, tapi ada yang dilarang, yaitu bicara yang sifatnya merendahkan, bicara yang sifatnya mencela, mencaci maki atau ghibah. Tapi kalau bicara hukum asalnya boleh apa enggak? Boleh kan? Kita bercerita hukum asalnya boleh atau terlarang? Boleh. Maka ada larangan, la yaskhar qaumun min qaumin. Jelas? Wala tasubbu dan seterusnya. Jelas? Wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Hukum asalnya mujadalah boleh, berdiskusi kan boleh hukum asalnya, tapi ada yang dilarang, yaitu yang tidak beradab. Makanya wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan berdiskusi, berdialog kecuali dengan cara yang terbaik. Tidak ada boleh caci maki, tak ada dasar saling benci. Kalau dialog ada dasar saling bencinya, provokasi tidak usah dialog, nanti berbantah di situ. Berbantah. Jelas? Rapat saja, bukan berdebat, rapat saja, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dibimbing. Nah, coba baca ayat rapat dalam Al-Qur'an. Enggak ada ya. Rapat, ayat tentang rapat, musyawarah. Baik. Bilang aja enggak tahu, beri coba selesai. Enggak tahu Ustaz. 6. Fa bima rahmatin minallah linta lahum, karena rahmat dari Allah kamu berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta, terus faddan, andainya kamu adalah orang yang kasar atau keras, ghalizal qalbi, kasar, ghalizal qalbi, keras hati, lam faddu min haulik, pasti mereka akan bercerai-berai meninggalkanmu. Jelas? Setelah itu apa? Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Jelas? Kalau maaf lapang hati, lapang kan? Setelah itu apa? Wastaghfir lahum, sudah kita maafkan, mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Jadi bukan hanya dosa sesama kita, beban dosa dia kepada Allah pun berusaha kita untuk hilangkan. Dah, setelah itu baru masuk ruang musyawarah. Wasyawirhum fil amri, baru musyawarah. Jadi besok siapapun jadi ketua ya, siapapun jadi pimpinan, nanti kalau rapat ada marah, tidak usah rapat dulu, tunda. Jelas? Jelas ya? Wih, jelas sudah. Walaupun rapat dengan anak dan istri, kalau sedang marah-marah jangan rapat. Karena Allah katakan lunah lembut dulu, hilangkan keras hati, maafkan mereka, minta ampunan kepada Allah untuk mereka, dah bersih antara sesama kita, bersih dia dengan Allah, akhirnya baru kita bisa musyawarah. Hasilnya insyaallah fa iza azamta fatawakkal, Allah akan datang azam. Tapi kalau dari awal sudah marah-marah, bawa musyawarah, tidak ada hasilnya, apalagi berdebat. Apalagi berdebat. Dari awal bertolaknya saling benci, saling hujat, saling caci, saling maki, berarti tidak ada dasarnya untuk mencari kebenaran, tapi dasarnya adalah mencari pembenaran. Diskusi seperti ini, dialog seperti ini lebih menimbulkan gesekan yang tidak bagus, melahirkan api perselisihan. Makanya nanti masing-masing mengklaim jagoannya yang menang, karena yang dicari adalah menang. Maka diskusi seperti ini tidak sehat, tidak sehat. Jelas Ustaz? Ustaz jelas toh? Makanya jangan nanti musyawarah, jangan dialog kecuali dalam keadaan memang hati kita bersih, mencari ridha Allah dan mau memaafkan saudara ini. Kalau belum, tidak usah dimulai, karena akan menimbulkan provokasi, bahkan nanti sampai pada persekusi, dan jangan-jangan sampai saling lempar kursi. Ya, nasallallahu alaihi wa afiyah. Jelas, itu petunjuk ilahi itu. Catat baik-baik ya.
baru rapat dengan anak ayah mak anak-anak nanti kalau dalam kondisi dah damai. Ya Allah, ampuni dosa dia, itu ya gitu kan. Dan saya sendiri dek, abang sudah bebaskan adik dari segala dosa, dan abang pun minta, jangan lupa minta maaf sih. Istri itu suka kita minta maaf, nggak tahu tuh kan Ustaz sering Ustaz bilang ya, pokoknya sering-sering minta maaf sama istri, kan istri kita. Bisikkan di telinganya, abang memang salah, besok tak buat lagi. Soal dalam hati adik tidak usah tahu, gitu aja. Tapi jangan dibilang itu. Itu urusan hati kita. Nah, besok aja buat lagi, ya awas kau nanti, sekarang aja. Ya kan yang kita buat itu kan bukan yang haram kan, sesuatu yang halal misalnya, tapi dia tidak suka, biarin aja lah, minta maaf aja. Contohnya antum pulang karena berdakwah terlambat pulang kan tidak dosa yang kita buat nih. Marah dia, minta maaf, besok tidak buat lagi, tapi pekan depan abang akan safari dakwah lagi. misalnya jelas ya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Baik, kita lanjutkan ya. Tabakallah, karena ada paham nampaknya tadi tanggung. Nah, kan malam Ahad. Malam Ahad, malam yang panjang, ngajinya harus Subhanallah. Enggak panjang dah. Insyaallah sampai selesai aja. Nah, ini panjang nih ya. Ya subhanallah. Enggak, kita selesaikan poin ini. Baik. La haula wala quwata illa billah. Baik. Lalu wa minhum man qala, ini yang ketiga. Bal ja'athu bihi risalatullah. Nabi sebenarnya datang kepadanya risalah Allah tabaraka wa ta'ala. Fa uthbitat sunnatuhu bi fadlillah. Sehingga dengan kewajiban atau fardu dari Allah ditetapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya sama juga sebenarnya pendapat ini menurut Anda, khilaf lafzi saja secara lafaz. Artinya tetap saja izinnya dari Allah. Izinnya tetap dari Allah SWT. Semuanya dari Allah. Cuman mereka dalam menginterpretasikannya, ada yang mengatakan Nabi bersendiri mensyariatkannya atas izin Allah juga. Ya kan? Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak berbicara dengan hawanya, tapi semuanya wahyu yang diwahyukan. Yang kedua mengatakan tidak, semua yang disyariatkan yang tidak ada nas dalam Al-Quran sebenarnya ada pijakan umumnya. Dalil umum seperti larangan tadi ya, jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, atau wahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, fama ahalla wa harram fa inna ma bayyana fi anillah kama bayyana as-salah. Sebenarnya apa yang dia halalkan dan haramkan dia jelaskan dari Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana beliau menjelaskan tentang masalah salat tadi. Wa minhum man qala bal ja'atu bihi risalatullah. Ada yang mengatakan datang kepadanya risalah dari Allah, fa uthbitat sunnatu bi fadlillah. Datang risalah dari Allah dan ditetapkanlah sunnahnya dengan fardu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ada lagi mengatakan wa minhum man qala, di antaranya ada yang mengatakan ulqiya fi ru'ihi kullu ma sanna, yaitu dimasukkan ke dalam hatinya segala yang dia sunnahkan. Sama juga dari Allah juga ya, dari Allah juga. Wa sunnatuhul hikmah, dan sunnah Rasul itu adalah yang disebut hikmah dalam Al-Quran, seperti yang sudah lewat ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Alladzi ulqiya fi ru'ihi anillah, yang dimasukkan dari Allah ke dalam hati Nabi alaihi salatu wassalam. Fakana ma ulqiya fi ru'ihi sunnatahu, sehingga yang dimasukkan ke dalam hati Nabi itu menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau jelaskan dengan meriwayatkan dari qala akhbarana Abdul Aziz, telah menyampaikan kepada kami Abdul Aziz ibn Muhammad al-Majisun faqihul Madinah, an Amr ibn Abi Amr, dari Amr ibn Abi Amr maula Hantab dan Muttalib bin Hantab, anil Muttalib bin Hantab, dari Muttalib bin Hantab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar ruhal amin, sesungguhnya ruhul amin yaitu malaikat Jibril,
qad alqa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun, telah memasukkan ke dalam hatiku annahu lan tamuta nafsun, bahwa tak satu pun jiwa yang mati, sekali-kali satu jiwa tak akan mati, hatta tastawfiya rizqaha, sampai sempurna dia ambil rezekinya. Oh, kalau gitu apa? Fa'ajmilu fit talab, kata Nabi SAW. Kalau gitu mintalah dengan cara yang santun, dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Minta jangan cara yang tidak beradab. Makanya kita minta kepada Allah, puji-puji dia, rukuk dan sujud kepadanya, memelas kepadanya, mohon belas kasihan kepadanya, nangis-nangis di depannya. Oh, depan orang nangis cemoohnya kita, nangis dia sehari depan saya tapi tidak saya kasih, katanya. Allah kan tidak gitu kan. Ya, kalau dah dia lihat kita benar-benar bersungguh-sungguh nangis depannya, Allah berinya satu bisa saja sesuai yang kita inginkan, atau lebih dari yang kita minta, atau dia hilangkan mudarat dari semisal apa yang kita minta, sebesar manfaat yang kita minta, atau Allah siapkan pahala yang menggembirakan ketika kita berjumpa dengannya di akhirat. Pilih yang mana? Semua, Masya Allah, mantap itu ya, bagus itu. Pilih semua, ya, diberikannya lebih dari yang kita minta, dan dihilangkannya mudarat dari kita sebesar manfaat yang kita minta, dan dia siapkan pahala yang luar biasa membuat kita bahagia di akhirat. Mau semuanya? Mau, mungkin sekali, kenapa tidak? Maka baik-baiklah cara meminta kepada Allah, dan sebaik-baik cara minta jangan masukkan orang lain antara kita dengan Allah. Jangan masukkan selain Allah antara kita dengan Allah, karena Allah tak suka cinta segitiga. Antum aja tak suka segitiga, apalagi Allah SWT. Ana aghna syuraka 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Saya paling tidak suka kepada syirik, sekutu. Siapa yang beribadah kepadaku dalam keadaan dia menyekutukan aku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya itu. Maka seburuk-buruk cara meminta adalah menjadikan antara Allah dengan kita perantara-perantara yang tidak disyariatkan. Jelas? Maka mintalah kepada Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan doa orang berdoa bila dia berdoa kepadaku, bukan melalui si fulan, bukan kepada si fulan, dan bukan berdoa kepada Allah bersama berdoa kepada si fulan dan alan. Jelas? Jelas? Makanya bertauhidlah dalam beribadah, karena ibadah itu disebut dengan tauhid. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Naam, baik. Fa'ajmilu fit talab. Kemudian fakana mimma alqa fi ru'i sunnatahu, dan di antara yang dimasukkan ke dalam hatinya adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiyal hikmah allati zakara Allah, dan itulah yang maksud dengan hikmah yang disebut oleh Allah. Hikmah itu kan isabatul haq, selalu benar. Hikmah itu adalah selalu benar. Kata bijak itu adalah kata yang selalu benar. Wa manazala bi alaihi kitab, dan apa yang turun dengannya kitab, bahwa kitabullah, itu masuk dalam kitabullah. Wa kullun ja'ahu min ni'amillah, dan semuanya datang kepada Nabi dengan nikmat Allah, kama aradallah, sebagaimana Allah inginkan, wa kama ja'athun ni'am tajma'uhan ni'mah, sebagaimana datang kepadanya banyak nikmat yang dikumpulkan oleh satu nikmat, wa tatafarraq, dan juga tatafarraq, menyebar, bi annaha fi umurin ba'daha ghairu ba'din, pada banyak masalah dan perkara, sebagiannya bukan sebagian yang lain. Wa nas'alullah al-ismata wa taufiq, kepada Allah kita meminta dijaga dari kesalahan dan selalu ditunjukkan at-taufiq, jalan kebenaran. Wallahu ta'ala alam. Ini yang terakhir agak payah juga nih, besok kita ulang lagi. Ya, yang terakhir ini agak, itu masalahnya harus ada beban supaya antum tertarik datang besok ya. Jadi yang ini kayaknya agak susah nampaknya, dan antum sudah loyo pula. Begitu masalahnya.
Insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Oleh sebab itu tidak ada pertanyaan dong. Ya kan belum selesai. Ada juga sih. Ini melanggar aturan main aja. Baik. La ilaha illallah. Ustaz, bismillah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa benar dalam mazhab Syafi'i hadis tentang Nabi mencium istrinya setelah wudu dihukum dhaif sehingga tidak dapat dijadikan dalil untuk bolehnya bersentuhan dengan istri atau wanita muhrim lainnya setelah wudu? Tentang masalah hadis itu bukan masalah mazhab. Ya, mazhab tidak kaitannya dengan masalah dhaif atau tidaknya. Tetapi hadis ini memang sebagian ulama mendhaifkannya. Tetapi dia diriwayatkan dari, bukan hanya dari Aisyah, juga diriwayatkan dari Ummi Salamah, diriwayatkan juga dari Maimunah, sehingga dengan syawahidnya hadis ini kuat seperti yang dikatakan oleh Imam Ad-Darqutni di dalam Al-Ilal. Bagi yang mengatakannya dhaif, tidak memakai hadis ini, tidak memakai hadis ini. Tetapi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya atau ketika membahas masalah apa namanya, ayat aula mastumun nisa, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, menyentuh wanita. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menyebutkan au jaa ahadukum minal ghaithi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalam ayat ini Allah sebutkan pertama au jaa ahadum minkum minal ghaith, seorang dari kalian, salah seorang dari kalian selesai buang hajat. Ini pertanyaan panjang dikit jawabannya sih. Antum yang nanya. Orang ini ada loyo dia. Baik, mudah-mudahan mudah dipahamkan nanti ya. Jadi seseorang datang selesai buang hajat, hadas besar, hadas kecil, hadas besar, hadas kecil. Subhanallah. Hadas besar, hadas kecil, bukan hajat besar, hajat kecil. BAB BAK itu hadas besar, hadas kecil. Apa buktinya hadas kecil? Karena tidak wajib mandi. Tapi ada sebagian kita yang asal buang hajat mesti, itu urusan lain, dia sendiri yang mandi. Nah, intinya ini hadas kecil, jelas. Kemudian setelah itu aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Maksudnya di sini istri ya, jangan pada sembarang perempuan ya, istri kalian atau yang istri maksudnya. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Terjadi khilaf di antara ulama menafsirkan ayat ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan lamastum maknanya lamasa, yaitu menyentuh. Sehingga menurut beliau menyentuh perempuan itu batal wudu. Nah hadis tadi menurut beliau tidak sabit atau tidak sahih. Sehingga dalam mazhab Syafi'i menyentuh wanita, dalam hal ini istri sendiri dan wanita lain yang bukan mahram, maka batal wudu. Jelas dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena beliau pertama hadis tadi tidak dianggapnya sahih. Yang kedua bahwasanya ayat tadi maknanya adalah menyentuh. Maknanya menyentuh. Artinya bukan saling bersentuhan. Paham saling bersentuhan? Itu muqaddimahnya.
warming up-nya apa istilahnya Pak, apa istilahnya? Hah? Antum udah pandai rupanya sekarang. Muslimat. Mukaddimahnya. Nah. Baik, lah jelas ya. Dari istidlalnya dari ayat dan hadis dan masih banyak yang lain lagi. Sedangkan sebagian ulama mengatakan tidak batal. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga Imam Abu Hanifah rahmatullah alal jami', bahwasanya yang dimaksud dengan lamastum, karena lamasa wazannya fa'ala, maknanya adalah lil musyarakah. Lil musyarakah. Apa makna musyarakah? Saling menyentuh. Kalau sudah saling menyentuh akan berujung pada pada wajib mandi. Makanya ulama yang menafsirkan lamastum itu dengan makna saling menyentuh, ikut apa? Sebab vulgar sama tuan nampaknya tidak paham juga. Pahamnya saling menyentuh tuh? Di mana biasa? Di kamar. Iyalah, dah paham alhamdulillah. Paham alhamdulillah. Di kamar. Alhamdulillah. Kira tidak paham tadi, mohon maaf. Terima kasih antum menjawab. Sehingga yang lain juga paham. Tadi ragu-ragu sih. Jadi saling menyentuh berarti di sini yang dimaksud hadas besar apa hadas kecil? Hadas besar. Jelas? Maka para ulama yang menafsirkan aulamastum dengan hadas besar berarti tidak menyebabkan hadas kecil. Paham? Kok mengerjitkan kening nampaknya. Saya ulang kembali. Kalau tadi Imam Syafi'i memaknainya dengan hadas kecil sehingga bersentuhan saja langsung batal. Adapun hadis Nabi mencium istrinya Ummu Salamah lalu tidak beruduk lagi, mencium istrinya Aisyah lalu tidak beruduk lagi, tidak beruduk lagi langsung salat dan seterusnya, dijawab oleh mereka. Bagi yang mengatakan sahih dijawab pula ini berlaku khusus untuk Nabi, sebab Aisyah kan pernah mengatakan Rasul amlakukum li arabih, karena Nabi lebih bisa menahan diri. Jelas? Tidak titik-titik. Jelas? Nabi lebih bisa menahan diri. Kalau saya terus terang tidak bisa mempraktikannya. Ya, kalau mau sholat jangankan menciuman, ya menyentuh tangannya saya tidak berani. Apa sebab? Karena kayaknya sinyalnya masih. Nah, itu masalahnya. Mohon maaf. Antum kan lebih tahu diri antum sendiri ya. Antum enggak? Enggak. Peganglah enggak masalah. Nah, kalau saya dalam hal ini saya kurang berani. Apa sebab? Takut hidup interkoneksi. Enggak paham. Antum belum ya? Ayolah enggak paham. Baik. Berarti yang menafsirkan hadas kecil berarti menyentuh istri dan wanita yang bukan mahram asal bersentuhan batal wudu. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Hadis tadi dijawabnya dengan berbagai jawaban. Di antaranya tadi tidak disahihkan, yang kedua bahwa hadis itu khusus bagi yang bisa menahan diri. Sehingga kalau dengan syahwat batal. Dengan syahwat batal. Kalau tanpa syahwat tidak batal. Yang kedua mengatakan tadi itu hadas besar, bahwa siapa yang saling menyentuh dengan istrinya berujung dengan dikuncinya kamar, maka dia baru batal. Apanya yang batal? Bukan wudu aja, mandinya juga batal. Nah, berarti yang dimaknai ayat ini dengan hadas besar bagi mereka menyentuh yang tidak saling menyentuh tidak membatalkan wudu. Dikuatkan dengan hadis tadi atau beberapa hadis yang ada dalam bab ini. Jelas? Nah, mana yang
yang sahih. Kalau bilang sahih antum berarti salah yang lain ya. Mana yang lebih kuat? Kalau bilang kuat, lemah pula yang lain. Itu apa cara menentukan lagi sih? Mana yang antum pilih? Gitulah lebih kurangnya mana yang antum pilih. Para ulama menyebutkan ketika Allah menyebutkan di awal au jaa ahadum minkum minal ghaid, salah seorang kalian datang selesai buang hajat. Ini hadas besar atau hadas kecil? Hadas kecil. Nah, hikmah balaghahnya yaitu bahasa Al-Quran, tingginya bahasa Al-Quran menghendaki di sini disebutkan hadas kecil, maka yang di sini dimaksud adalah hadas besar. Sebab apa? Karena tayamum yang kan ujungnya nanti falam tajidu ma'an, bila seseorang selesai buang hajat besar BAB, apalagi hajat kecil besar dan hadas BAB tadi. Nah, tentu yang dimaksud lagi adalah nanti hadas besar. Apa sebab? Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Bila kalian berhadas kecil dan berhadas besar, tidak ada air, boleh tayamum. Sebab kalau tidak dimaksud sudah hadas besar di mana dalilnya tayamum? Padahal ulama sepakat orang yang berhadas besar tak ada air atau terhalang memakai air boleh bertayamum. Jelas? Maka balaghatul Quran, balaghahnya Al-Quran, ketinggian bahasa Al-Quran menghendaki bahwa kedua hadas mesti disebut dalam ayat tayamum. Payah paham kami Ustaz ni. Makanya saya ulang lagi ya. Ayat ini tentang boleh tayamum. Tayamum untuk hadas besar saja atau hadas kecil saja? Untuk dua-duanya. Maka Allah mulai menyebut hadas kecil, berarti ini hendaknya adalah hadas besar, supaya orang tidak tanya lagi hadas besar boleh apa tidak? Boleh itu ayat. Boleh itu ayat. Apalagi sigat tasrif dalam ilmu saraf bahwasanya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, menghendaki aksi dan interaksi. Jelas? Aksi dan reaksi. Lil musyarakah, mesti ada hubungan di antara keduanya, bukan dari satu pihak. Kalau tadi hadas kecil tadi kan Nabi hanya mencium dari satu pihak, mencium istrinya setelah berwudu, lalu pergi salat tak mengulang wudu. Tapi kalau dibalas lagi sama istrinya, tidak jadi pergi, tidak jadi pergi salat. Paham? Ini antum dah hanya macam-macam aja malam ini. Kaum muslimin dan muslimat, paham ya? Berarti wallahu taala alam, zahirnya ayat ini yang lebih dekat wallahu alam kepada pemahaman yang sahih. Marah pula orang kan bilang rajih, marah juga orang, gimana bahasanya lagi nya? Tentu mudah tersinggung masalahnya. Kalau salah kan kita merendahkan, bukan. Artinya dalam ilmu biasa yang sahih, sahih lagi, yang rajih tak boleh juga yang rajih. Yang saya pilih lah ya, yang dipilih oleh sebagian ulama, di antaranya Imam Ahmad tadi, Imam Abu Hanifah, dan di kalangan mutaakhirin misalnya Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, dan masih banyak ulama yang lain yang saya tidak tahu satu persatu, yaitu mereka mengatakan balaghah Al-Quran menghendaki Allah menyebutkan dalam ayat tayamum kedua jenis hadas. Au ja'atu minkum minal ghaid, hadas kecil. Au lamastumun nisa, hadas besar. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tak temukan air. Nah, tak temukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka cari debu yang baik. Wallahu ta'ala alam. Sudah paham? Sudah paham? Berarti apa? Bahwasanya kalau pertanyaan dalam mazhab Syafi'i, benar dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa mencium istri setelah berwudu membatalkan wudu. Jangankan mencium, memegang tangannya saja membatalkan wudu bagi mereka. Tapi dalam mazhab yang lain
Tidak. Ini tidak batal berdasarkan makna ayat seperti yang kita katakan tadi, dan juga hadis-hadis yang banyak tentang Nabi SAW menyentuh istrinya tidak mengulang wudu. Wallahu taala alam. Nah, bagaimana untuk mengamalkannya? Terserah antum sendiri mana yang lebih kuat. Kalau saya mengamalkannya tidak batal, walaupun saya tak berani untuk mempraktekkannya setelah wudu. Ini terus terangnya, belum berani saya mencium istri saya setelah wudu lalu pergi ke masjid. Sebab takut nanti seperti kawan tadi. Ada kawan baru diterima kuliah di Madinah, baru nikah, pergi sana baca Quran murajaah, nampak gambar istri di Quran tuh. Takut nanti pas pula jadi imam teringat saya tak berani. Tapi mazhab saya tidak membatalkan wudu kecuali disertai oleh membangkitkan hasran. Nah, ini yang kita takutkan. Kalau antum masih takut, tidak usah dipraktikkan. Ya, kalau saya masih takut. Entah kalau besok ya. Entah kalau besok, kalau sekarang masih ketakutan saya. Sebab apa? Itulah masing-masing kita tahu di mana level kita. Apakah level 2, level 3, level 4. Kalau masih level 4 wajib PPKM. Kan itu kan. Zona merah mesti PSBB. Nah, itu. Tapi kalau sudah level 1 nanti sudah landai. Nah, itu urusan. Kan masalahnya tadi kan syahwat. Kalau mereka dengan syahwat sepakat semua mazhab tuh. Kalau menyentuh dengan syahwat sepakat batalnya. Apalagi kalau diikuti keluar mazi, keluar dan sebagainya, apalagi keluar mani. Itu lebih enak. Dan kan ada sebagian orang seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kan Ali termasuk level tinggi. Jadi dia bilang sering keluar mazinya. Nak nanya ke Nabi malu. Terpaksa nuju Miqdad ibn Amr al-Ansari itu bertanya. Kenapa dia malu? Menantu. Kan malu lah kita kan, istri kita anak beliau. Ya, bapak caro ya kata kan bahaya kita diberi cerita. Jadi oleh sebab itu Ali minta yang lain bertanya. Karena dia sering keluar mazi. Jadi kalau masih artinya level tadi level 4 mesti PPKM dulu. Tapi kalau sudah landai nanti sudah di bawah level 1, insyaallah mazhab yang saya pilih adalah yang mengatakan tidak batal kalau tanpa syahwat. Wallahu taala alam. Ada lagi pertanyaan, bagaimana musim haji Ustaz katanya? Musim haji. Nah, gimana? Nah, sebagian bilang pindah mazhab kita. Pindah mazhab. Sebagian lagi bilang pokoknya asal tersinggung tayamum langsung. Toko punggung kawan tayamum deh. Punggung kawan keringat yang ada maksudnya dituntut. Oleh sebab itu Allahumma musta'an, sebagian bilang kita keluar dari mazhab Syafi'i sementara, pilih mazhab Hambali dan Hanafi. Ya, setelah itu nanti setelah selesai baru otomatis balik Syafi'i lagi. Nah, wallahu alam. Sebagian tetap mazhab Syafi'i, tapi setiap bersentuhan bertayamum di punggung kawan. Jangan coba-coba ke lantai nanti dibijak sama orang. Dan tentu saja Allah SWT ingin memudahkan kita, maka pilihlah yang paling mudah dengan dalilnya, berdasarkan dalil. Wallahu ta'ala alam. Seperti yang kita katakan tadi, hadisnya cukup kuat dan bisa dijadikan hujah, di hasan, minimal hasan derajatnya. Sedangkan dari sisi makna ayat sudah kita sebutkan tadi, bahwa hikmah atau balaghatul Quran menghendaki di awalnya hadas kecil dan di akhirnya hadas besar, sehingga kedua-duanya bisa dihilangkan dengan tayamum. Wallahu taala alam. Satu aja enggak boleh dua. Ya, satu aja enggak boleh dua. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Insyaallah kita jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang dengan izin Al-Karim Ar-Rahman. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.